Assalamualaikum. Panatua Zaisin akan melanjutkan cerita Sioyan lagu ngopi bersama tetua Sioaming suku Piton Nine Serene Deep Ground. Battle Through the Heavens. Chapter 1464, semua telah diputuskan. Perasaan khusyuk melintas di hati Xiaoyan ketika dia melihat Yao Xiaotian dan serangan Elder pertama pada saat yang sama. Salah satu dari orang-orang ini adalah bintang menengah Douseng sementara yang lainnya adalah bintang lanjutan Douseng. Mereka sangat kuat setelah bergandengan tangan. Xiaoyan akhirnya akan menemukan dirinya menghadapi bahaya yang mengancam nyawa jika dia meremehkan kekuatan mereka. Kalian berdua benar-benar cemas. Sepertinya semua orang yang hadir tahu persis apa yang kalian berdua rencanakan. Petik 2. Tubuh Xiaoyan bergetar. Dia melepaskan badan kaca King Kong hingga batasnya. Tubuhnya yang awalnya besar sekali lagi membengkak hingga mencapai puncak setinggi 99 kaki. Cahaya keemasan cerah bertahan di atas permukaan tubuhnya sebelum secara bertahap berubah menjadi warna emas tua. Kulit keemasannya bergetar saat suara gemuruh samar keluar dari pori-porinya. Tatoklan muncul. Xiaoyan tidak puas meski telah melepaskan badan kaca King Kong ke puncaknya. Tangannya membentuk segel dan tatoklan misterius dengan cepat muncul di dahinya. Saat tatoklan terbentuk, aura Xiaoyan melonjak liar di depan mata Yao Xiaotian dan tetua pertama yang tercengang. Dalam sekejap mata, dia telah menjadi bintang satu yang maju Douseng. Auranya bahkan sedikit lebih kuat dari tetua pertama itu. Teknik rahasia macam apa yang digunakan orang ini? Ia sebenarnya mampu memperkuat dirinya dengan 2 level. Bahkan beberapa teknik rahasia kelas Tian biasa tidak dapat melakukan ini. Petik 2. Hati keduanya seperti lautan badai. Ada celah yang sangat besar antara setiap level dalam kelas Douseng. Namun Xiaoyan dapat langsung melompat dari level awal ke level mahir. Teknik rahasia yang begitu kuat sangat jarang. Haha, izinkan saya untuk menguji seberapa kuat 2 Douseng saat digabungkan. Xiaoyan menertawakan langit setelah merasakan kekuatan yang sangat besar dan kuat ini yang bisa mengendalikan dunia. Tawanya seperti guntur yang bergema di langit. Darah di dalam beberapa individu yang lebih lemah mengalir setelah mendengar tawa ini. Mereka dengan cepat mundur. Di sana darah sudah mengaduk-aduk meski Xiaoyan tidak ingin menyerang mereka. Jika Xiaoyan merasakan keinginan membunuh, hanya tawanya saja yang bisa menghancurkan meridian ahli kelas Douseng manapun. Kekuatan ini benar-benar sesuatu yang hanya dimiliki oleh elit Douseng. Hanya tertawa saja bisa menghancurkan jiwa seseorang. Sombong. Tetua pertama tertawa terbahak-bahak. Tangannya menjadi benar-benar hitam saat bau busuk melanda. Hanya satu sentuhan dari racun mematikan di tangannya akan menyebabkan Ban Seng elit pun menderita. Gemuruh. Xiaoyan tidak mundur. Dia menghadapi serangan gabungan dari tetua pertama dan Yao Xiaotian. Kedua tangannya melambai dan angin yang menakutkan terbentuk seperti badai. Tinjunya bertabrakan hebat dengan 2 individu itu, 2 tinju di 4 telapak tangan. Ruang itu sendiri runtuh setiap kali mereka melakukan kontak. Riak yang menakutkan mengguncang pegunungan dalam radius 50 km hingga runtuh. Banyak lubang selebar 10.000 kaki juga muncul di tanah. Kekuatan destruktif dari pertarungan antara elit Douseng sangat mematikan. Para sesepuh dan anggota dari suku Piton Nine Serene Deep Ground segera mundur setelah melihat pertempuran mengerikan di langit. Haruskah kita campur tangan? Dari kelihatannya, cahaya keemasan itu tampaknya sangat kuat. Bahkan tetua pertama dan kepala suku Xiaotian tidak bisa mendapatkan keuntungan melawan dia. Petik 2. Jangan cemas. Orang itu sepertinya membantu. Kepala suku Yaoming. Selama tahun-tahun ini, Yao Xiaotian pada dasarnya telah mengubah suku tersebut menjadi sebuah kediktatoran. Dia terlalu kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan kepala suku Yaoming. Mungkin baik bagi kita jika kepala suku Yaoming kembali menjadi kepala suku. Petik 2. Namun, kepala suku Yao Xiaotian telah merawat banyak pembantu dekat selama tahun-tahun ini. Lihatlah orang-orang itu. Mereka sudah berencana menyerang kepala suku Yaoming secara diam-diam. Petik 2. Hentikan mereka. Sekelompok sesepuh yang sangat tua berkumpul bersama dan terlibat dalam percakapan pribadi. Sesaat kemudian, banyak pasang mata tiba-tiba dilemparkan ke kelompok yang tampak sedikit lebih muda. Segera, Douqi melonjak keluar dari tubuh mereka. Mereka melesat ke depan dalam sekejap dan memblokir kelompok yang siap membuat masalah. Elder Ming, apa yang Anda rencanakan? Kepala suku sedang dalam masalah. Tidak apa-apa jika Anda tidak pergi dan menyelamatkannya, namun Anda berani menghentikan kami.
Apa motifmu? Petik 2. Sekelompok individu dari generasi muda sebenarnya berani berteriak di depan para lansia ini. Tangkap mereka. Petik 2. Jari musim semi kuning. Cakar racun hantu yang tenang. Jari energi besar sekali lagi turun dari langit. Itu disertai dengan energi yang sangat gelap dan dingin karena dengan kejam menekan ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama, penatua pertama itu juga dengan cepat mendekat. Cakar tangannya telah membentuk cairan kental hitam. Bahkan udaranya sendiri tidak terkorosi saat cairan itu jatuh. Telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Keterampilan segel dewa, gabungan 5 segel. Ekspresi Xiaoyan sangat serius saat dua serangan liar ini mendekat. Tangan kanannya melengkung saat bola cahaya hitam besar terbentuk di atasnya. Tangan kirinya juga membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat sebelum 5 telapak tangan energi terbentuk dengan cepat. Mereka bergabung bersama dan berubah menjadi telapak tangan yang mengkristal. Keterampilan segel dewa, 5 segel digabungkan, adalah pertama kalinya Xiaoyan menggabungkan kelima segel menjadi satu. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Great Heaven Creation Palm. Bang bang, tangan kanan Xiaoyan menciptakan Great Heaven Creation Palm sementara tangan kirinya menciptakan gabungan 5 segel. Keduanya dilepaskan bersamaan dan bertabrakan dengan jari energi yang sangat besar dan cakar hantu tetua pertama. Seluruh area terdiam saat tabrakan terjadi. Badai energi tiba-tiba terbentuk dari tabrakan itu. Ruang dalam radius 10.000 kaki benar-benar runtuh saat ini. Semua puncak gunung hancur menjadi debu. Bam-bam, Xiaoyan, sosok cahaya emas, terhuyung-huyung kembali ke langit sementara Yao Xiaotian dan tetua pertama didorong mundur. Darah di dalam tubuh mereka bergejolak saat mereka melihat Xiaoyan dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Xiaoyan mampu bertarung secara setara dalam tabrakan langsung dengan mereka berdua hanya dengan menggunakan kekuatan Do Seng bintang pertamanya. Sialan, di mana Yao Ming menemukan penolong seperti itu? Dia sangat kuat. Petik 2. Ekspresi Yao Xiaotian sangat suram. Hatinya merasakan kegelisahan yang samar. Kekuatan kuat Xiaoyan akhirnya membuatnya merasa bahwa situasinya menjadi sedikit merepotkan. Masalah hari ini sepertinya tidak akan diselesaikan semudah yang dia bayangkan. Elder Ming, kau bajingan berani menyerang anggota suku. Yao Xiaotian mengalihkan pandangannya. Tiba-tiba dia melihat kelompok penatua Ming, yang telah menghentikan semua pembantu dekatnya. Dia segera menjadi sangat marah. Kepala suku Xiaotian, masalah ini belum diselidiki sepenuhnya. Tentu saja, kami tidak bisa membiarkan orang lain menangkap kepala suku Yao Ming. Penatua Ming berteriak, bajingan. Yao Xiaotain sangat marah hingga tubuhnya mulai bergetar. Dia tidak menyangka orang tua ini berbalik melawannya. Tidak hanya mereka tidak membantu dia, mereka juga menjadi penghalang. Penatua pertama, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yao Xiaotian mengalihkan pandangannya ke tetua pertama saat dia bertanya dengan suara gelap. Dulu, aku sudah memberitahumu untuk menyingkirkan semua orang tua itu, namun kamu bersikeras mempertahankan mereka. Sekarang, kamu telah membiarkan musuh tumbuh. Tetua pertama menegur Yao Xiaotian. Dia juga menyadari bahwa mengatakan ini tidak akan membantu situasi. Dia mengatupkan giginya dan berkata, aku akan memblokir anak nakal ini. Anda harus mencari kesempatan untuk menyerang Yao Ming. Orang tua ini tidak akan berani melakukan apapun selama kita membunuhnya. Petik 2. Yao Xiaotian baru saja mengangguk setelah mendengar ini ketika tawa berbahaya tiba-tiba bergema. Tidak perlu mencari peluang. Kamu bisa melakukannya sekarang. Petik 2. Pakaian Yao Ming berkibar saat dia berdiri di belakang Xiaoyan. Matanya seperti pisau tajam saat mereka menembak ke arah Yao Xiaotian dan tetua pertama. Dia berhenti bersembunyi saat ini. Dia mengangkat kakinya dan perlahan berjalan ke depan. Saat dia melangkah maju, aura yang bahkan lebih kuat dan menakutkan dari siapapun yang hadir melonjak keluar. Do Seng bintang 2, ekspresi Yao Xiaotian dan tetua pertama segera menjadi pucat setelah merasakan kekuatan aura ini. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Yao Ming menjadi lebih kuat daripada memburuk karena dia telah ditekan selama bertahun-tahun. Dia benar-benar melonjak dari kelas Ban Seng saat itu menjadi bintang 2 Do Seng. Dia memang layak menjadi kepala suku Yao Ming. Bakat ini jauh lebih besar dari Yao Xiaotian. Kelompok penatua Ming juga mengungkapkan kegembiraan liar di mata mereka. Mereka adalah magical beasts. Kecepatan latihan mereka mungkin tidak sebanding dengan manusia, tapi mereka memiliki rentang hidup yang sangat panjang.
Di dalam dunia Magical Beast, menghabiskan beberapa ratus tahun untuk maju dari kelas Ban Seng ke bintang 2 Do Seng sudah cukup cepat. Saudara Xiaoyan, Yao Ming akan mengingat bantuanmu ini. Setelah aku menghabisi bajingan ini, aku bahkan akan bersedia untuk berbagi suku Piton Nine Serene Deep Ground denganmu di masa depan. Petik 2. Mata Yao Ming tertuju pada Xiaoyan sebelum dia tiba-tiba membungkuk padanya. Suaranya yang dalam mengandung banyak rasa terima kasih. Jika Xiaoyan tidak menyelamatkannya dari mata air, memberinya pil obat, dan memblokir keduanya untuk waktu yang lama, dia mungkin akan mati dengan kebencian hari ini. Berapa banyak kekuatanmu yang telah kamu pulihkan? Xiaoyan tersenyum dan bertanya. 60%. Namun, itu lebih dari cukup untuk menghabisi Yao Xiaotian. Yao Ming tertawa keras. Kalau begitu, serahkan penatua pertama kepadaku. Kamu harus benar-benar melunasi hutang antara kalian berdua, Xiaoyan tertawa pelan. Iya, Yao Ming mengangguk. Dia tidak mengatakan apapun yang tidak perlu saat dia berbalik. Matanya yang gelap dan ganas menatap Yao Xiaotian yang tampak pucat. Dia melangkah di udara dan perlahan berjalan menuju Yao Xiaotian. Saudaraku, hari ini, izinkan aku untuk mengembalikan semua kepahitan yang telah kurasakan ratusan tahun ini kepadamu. Yao Ming muncul di depan Yao Xiaotian dalam beberapa kilatan. Ekspresi ganas perlahan muncul di wajahnya. Tubuh Xiaoyan bergerak, dan dia muncul di depan tetua pertama itu setelah Yao Ming bertindak. Dia menyeringai pada elder pertama, tetapi elder pertama merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin ketika dia menyadari senyuman itu. Dia mengerti bahwa semuanya telah diputuskan. Battle Through the Heavens. Chapter 1465, Orang Suci Iblis Seng Huang. Kuan, bang, pukulan Xiaoyan bertabrakan dengan angin telapak tangan Doki hitam pekat dari tetua pertama. Sebuah bibit api yang panas tiba-tiba melompat ke depan dan menguapkan gumpalan beracun yang mematikan itu. Kekuatan yang kuat juga menyebabkan tetua pertama terhuyung mundur. Darah di dalam tubuhnya bahkan mulai mengalir. Kekuatan api surgawi menyebabkan dia merasa sedikit mengerikan. Tetua pertama, kamu harus menyerah saja. Anda tidak bisa mengalahkan saya. Yao Xiaotian pasti akan dikalahkan oleh Yao Ming dalam 10 pertukaran. Begitu dia bebas, nasibmu kemungkinan besar akan sangat buruk. Raksasa cahaya emas yang telah diubah Xiaoyan menjadi menatap tetua pertama dari kejauhan dan tertawa. Wajah elder pertama berkedut mendengar saran ini. Penglihatan periferal menyapu medan pertempuran Yao Xiaotian. Hatinya sedikit tenggelam. Pada saat ini, Yao Xiaotian telah ditekan oleh Yao Ming sampai dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Dari tampang pertarungan yang menyedihkan ini, jelas bahwa Yao Xiaotian tidak akan bisa bertahan lama. Brengsek, upaya bertahun-tahun ini sia-sia. Tetua pertama merasakan amarah dan ketidakpuasan di dalam hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa mereka telah menekan suku Piton 9 tenang Deep Ground sampai berada di bawah kendali mereka. Namun, kenyataan pahit memberitahu mereka bahwa kontrol ini hanyalah ilusi. Begitu mereka bertemu dengan bahaya, yang disebut kontrol ini menjadi lelucon. Saudaraku, kamu hanya membuat sedikit kemajuan setelah bertahun-tahun. Kamu benar-benar mengecewakanku. Petik 2. Tawa dingin tiba-tiba terdengar dari kejauhan sementara pikiran marah ini bertahan di dalam hati tetua pertama. Suara yang sangat keras muncul, dan segera setelah itu, Yao Xiaotian berteriak. Apakah dia telah dikalahkan? Jantung tetua pertama berdebar kencang setelah pekikan menyedihkan ini terdengar. Dia buru-buru menoleh, hanya untuk melihat bahwa Yao Xiaotian terbaring di puncak gunung seperti anjing mati. Lebih dari separuh gunung yang menjulang tinggi telah runtuh. Pertarungan antara elit Do Seng dengan mudah mengubah seluruh gunung menjadi debu. Bang! Yao Ming dengan keras menginjak tubuh Yao Xiaotian. Angin yang menakutkan meletus dari kakinya, meledakkan batu-batu besar di sekitarnya menjadi debu. Seteguk darah segar dimuntahkan dari Yao Xiaotian. Darah segar dan beberapa organ dalam yang hancur keluar dari mulutnya lagi. Mata banyak anggota suku Piton Nine Serene Deep Ground bergerak-gerak saat melihat serangan brutal ini. Pertarungan antara keduanya sangat sengit. Yao Xiaotian tampak sangat sedih, tetapi tubuh Yao Ming juga berlumuran darah. Banyak luka berdarah hadir di tubuhnya. Darah menetes dari kepalanya, menyebabkan wajahnya tampak sangat ganas. Selama pertarungan dengan Yao Xiaotian, Xiao Ming benar-benar mencontohkan apa artinya tidak menahan diri dalam perkelahian. Jika tidak, akan agak tidak mungkin baginya untuk menghabisi satu bintang Do Seng secepat ini.
Sepertinya Yao Ming ini benar-benar merasakan kebencian yang sangat besar terhadap Yao Xiaotian. Semua serangannya sangat kejam. Xiaoyan sedikit terdiam setelah melihat tubuh Yao Ming dan Yao Xiaotian yang berlumuran darah. Ini benar-benar pertarungan habis-habisan. Kakak laki-laki, kakak, tolong biarkan aku pergi. Saat itu, saya tergoda oleh tetua pertama dalam melakukan tindakan seperti binatang itu. Petik 2. Yao Xiaotian Saroli berteriak. Wajah ganasnya menunjukkan ekspresi ngeri saat hatinya diinjak oleh Yao Ming. Apakah kamu hanya sadar bahwa aku adalah kakak laki-lakimu sekarang? Kepahitan yang saya derita selama beberapa ratus tahun ini semuanya berkat Anda. Suara Yao Ming padat. Dia perlahan menurunkan tubuhnya dan tangannya mengusap kepala Yao Xiaotian. Wajah yang berlumuran darah. Itu tiba-tiba menunjukkan kelembutan. Saat itu, aku benar-benar menganggapmu sebagai saudara. Jika Anda tidak mengkhianati saya, posisi kepala suku akan menjadi milik Anda cepat atau lambat. Anda harus menikmati semua hal baik sejak Anda masih muda. Kamu bisa melupakan tentang memiliki kehidupan yang baik jika kamu membunuhku. Petik 2. Yao Xiaotian gemetar saat dia merasakan sentuhan Yao Ming. Dia bisa merasakan keinginan membunuh di hati Yao Ming. Segera ekspresi buas melintas di mata Yao Xiaotian. Mata Yao Ming menjadi gelap dan dingin saat Yao Xiaotian hendak mengedarkan douqi-nya untuk meledakkan tubuhnya. Tangan Yao Ming seperti pisau tajam karena dengan kejam dimasukkan ke dalam kepala Yao Xiaotian. Darah segar mengalir keluar bersama otak Yao Xiaotian. Bang! Yao Ming tanpa ekspresi saat tangannya dimasukkan ke kepala Yao Xiaotian. Setelah itu, dia perlahan menariknya. Ada manik berukuran kepalan hitam bundar di tangannya. Manik itu halus seperti kabut hitam samar-samar mengalir di dalamnya. Itu diaglomerasi menjadi wajah melengking, yang menyerupai Yao Xiaotian. Semua 9 piton tanah dalam yang tenang di daerah itu memandangi gunung itu. Mereka bisa merasakan aura Yao Xiaotian dan riak dari darahnya benar-benar lenyap dari dunia ini. Ekspresi mereka yang melawan beberapa sesepuh yang lebih tua juga memucat saat ini. Tubuh mereka gemetar, tak satu pun dari mereka berani bergerak. Kesedihan melintas di mata Yao Ming saat dia memegang manik hitam itu. Hatinya tidak merasakan banyak kegembiraan meski telah membalas dendam. Saling membunuh saudara mungkin merupakan adegan paling tragis di dunia. Meneguk. Tetua pertama di langit perlahan menelan ludahnya. Dia tidak menyangka Yao Ming menjadi sekejam ini. Yao Ming tidak memberi Yao Xiaotian kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan inti monster Yao Xiaotian secara paksa diekstraksi oleh Yao Ming. Jelas, Yao Ming tidak ingin memberi Yao Xiaotian kesempatan untuk kembali. Xiaoyan memandang Yao Ming, yang berdiri diam di samping mayat Yao Xiaotian. Dia tidak mengatakan apapun untuk mengganggu Yao Ming. Xiaoyan juga memiliki saudara laki-laki. Oleh karena itu, dia juga mengerti rasa sakit apa yang akan dia rasakan di hatinya jika dia harus menyerang Xiao Ding atau Xiao Li. Meskipun Yao Xiaotian adalah orang pertama yang mengkhianati Yao Ming, keduanya masih memiliki darah yang sama. Tetua pertama, giliran Anda berikutnya. Yao Ming menghela nafas panjang saat dia melihat ke langit. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyimpan mayat Yao Xiaotian. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi ganas, melihat ke arah penatua pertama, dan berbicara dengan suara padat. Tetua pertama gemetar setelah melihat mata Yao Ming yang sangat ganas. Dia mengerti bahwa nasibnya pasti akan jauh lebih menyedihkan daripada Yao Xiaotian jika dia mendarat di tangan Yao Ming. Ledakan langit ular iblis. Tatapan tetua pertama dengan cepat menyapu Yao Ming dan Xiaoyan. Dia tiba-tiba mengatupkan giginya. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel tangan yang aneh. Kemudian, tubuhnya membengkak dan kulitnya bergetar dengan cepat. Sepertinya ada sesuatu yang akan keluar dari tubuhnya. Xiaoyan mengerutkan alisnya saat melihat ini. Dia dengan cepat melangkah mundur, merasa agak tidak nyaman. Dia benar-benar berani menghancurkan diri sendiri. Yao Ming juga dikejutkan oleh keputusan tegas dari tetua pertama. Tubuhnya juga dengan cepat ditarik ke belakang. Bang! Tubuh tetua pertama akhirnya meledak dengan cara yang mengguncang bumi sementara Xiaoyan dan Yao Ming bergegas pergi. Energi menakutkan langsung meratakan pegunungan dalam radius 10.000 kaki. Cici, banyak ular energi hitam bergegas ke segala arah saat serangan energi ini dilepaskan. Ular hitam ini dengan cepat menghilang saat bersentuhan dengan tanah. Dia tidak merusak diri sendiri. Orang tua ini sangat licik. Dia meninggalkan tubuh fisiknya dan menyembunyikan inti monsternya dalam sebuah avatar.
Kejutan melintas di hati Xiaoyan saat dia mengamati ular-ular ini. Orang tua ini sangat menentukan. Kehilangan tubuh fisiknya, kekuatannya akan sangat menurun. Tidak ada yang tahu berapa lama baginya untuk pulih ke puncaknya. Hantu tua ini telah dilepaskan terlalu mudah. Serangan energi perlahan menghilang. Tubuh Yao Ming melintas dan muncul di samping Xiaoyan. Dia mengeluarkan perintah kepada anggota suku Piton Nine Serene Deep Ground. Lakukan pencarian dalam jarak 5.000 km. Kita harus menemukan hantu tua itu. Petik 2. Dimengerti. Beberapa sesepuh buru-buru dan dengan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Yao Ming telah membanggakan prestise yang kuat dalam suku Piton Nine Serene Deep Ground. Meskipun dia telah hilang selama ratusan tahun, keganasan dan kekuatannya saat membunuh Yao Xiaotian sebelumnya sudah cukup untuk menakuti semua anggota suku. Selamat kepada kepala suku yang telah mendapatkan kembali posisi Anda. Kami pasti akan berjanji setia sampai kami mati. Petik 2. Sesepuh yang sangat senior itu dengan cepat melangkah maju dan dengan hormat berjanji pada Yao Ming. Semua sesepuh, terima kasih atas kerja keras Anda. Masalah dalam suku akan ditangani oleh kalian semua. Tidak perlu meninggalkan mereka yang seharusnya tidak tinggal, Yao Ming berbicara dengan suara lemah. Jika dia ingin mendapatkan kembali otoritasnya, dia perlu membersihkan kroni Yao Xiaotian. Jika tidak, cepat atau lambat mereka akan membawa masalah. Dimengerti, sesepuh itu menjawab dengan hormat setelah mendengar perintah ini. Xiaoyan menyaksikan Yao Ming menyelesaikan masalah di dalam suku secara tertib, menyebabkan dia mengangguk. Meskipun orang ini telah disegel selama bertahun-tahun, sikapnya tidak goyah. Suku tersebut akan menjadi kuat jika diberi waktu untuk berkembang. Swoosh! Kelompok Kailin terbang keluar dari jurang yang dalam saat Xiaoyan berhenti mengaktifkan badan kaca King Kong. Akhirnya, mereka melayang di sampingnya. Mereka tidak bisa ikut campur dalam pertempuran sebelumnya. Karenanya, mereka tidak menampakkan diri. Kakak Xiaoyan, terima kasih telah membantu kali ini, Yao Ming berbalik. Jie menangkupkan tangannya ke Xiaoyan dan dengan hormat mengucapkan terima kasih setelah memberikan beberapa instruksi. Xiaoyan menyeringai dan melambaikan tangannya. Kakak Xiaoyan, tidak mungkin aku membalas budi besarmu ini. Namun demikian, saya masih harus membalas Anda. Haha, jangan buru-buru menolak tawaran saya. Saya pikir Anda akan tertarik dengan hadiah yang saya bicarakan. Yao Ming merenung sejenak sebelum dia tertawa dan berbicara. Oh, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Saya ingin tahu apakah saudara Xiaoyan pernah mendengar tentang Demon Seng Huangquan musim semi. Yao Ming tersenyum dan bertanya. Setan suci Huangquan. Xiaoyan terkejut. Ekspresinya akhirnya bervariasi. Demon Seng Huangquan yang pernah memiliki setengah kaki di kelas Dou di pada zaman kuno. Battle Through the Heavens. Chapter 1466, Kemarahan Ilahi Musim Semi Kuning, Huangquan. Demon Seng Huangquan. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah Yao Ming. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tersenyum dan bertanya, kenapa? Mungkinkah Demon Seng Huangquan yang legendaris ini berhubungan dengan suku Piton Nine Serene Deep Ground Anda? Petik 2. Haha, Demon Seng Huangquan secara alami bukanlah anggota sukuku, tapi dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan sukuku. Setelah ahli terakhir ini jatuh saat itu, warisan yang dia tinggalkan telah lenyap seiring dengan aliran waktu. Yao Ming tertawa. Dia dengan lembut melanjutkan, ada tablet batu Huangquan di suku Piton Nine Serene Deep Ground saya. Itu telah diwarisi sejak zaman kuno. Semua pengetahuan tentang Demon Seng Huangquan tercatat di loh batu ini. Bahkan dikabarkan bahwa darah esensi dari Demon Seng Huangquan masih tertinggal jauh di dalam tablet batu. Darah esensi. Tangan Xiaoyan gemetar tanpa meninggalkan jejak. Dikabarkan bahwa Demon Seng Huangquan memiliki setengah kaki di kelas Dodi. Kekuatannya hampir mencapai puncak. Darah seorang ahli yang hampir mencapai kelas Dodi secara bertahap akan mulai berubah. Jika dia berhasil melangkah ke level itu, generasi masa depannya akan dapat menikmati kekuatan garis keturunannya dan dilindungi selama 100 generasi. Klan kuno lainnya akan terbentuk. Tentu saja, Demon Seng Huangquan telah gagal melakukan langkah terakhir sampai hari kematiannya. Oleh karena itu, keturunannya tidak menikmati berkah seperti itu. Meskipun kekuatan garis keturunannya tidak dapat mencapai keturunannya, darah esensi dari Demon Seng Huangquan adalah daya tarik yang besar bagi seorang elit Dou Sheng. Jika seseorang mendapatkannya,
tidak diragukan lagi itu akan meningkatkan kekuatan seseorang. Karena tablet batu Huangquan menyembunyikan rahasia besar, mengapa suku Piton Nine Serene Deep Ground Anda belum mengekstraknya sampai sekarang? Daya pikat dari darah esensi Demon Sein Huangquan menyebabkan hati Xiao Yan dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya saat dia mengajukan pertanyaan. Haha, saudara Xiao Yan berhati-hati seperti biasanya. Tablet batu Huangquan adalah harta utama suku Piton Nine Serene Deep Ground saya. Ada 3 keterampilan Dou yang tertulis di atasnya. Jari musim semi kuning dan palem musim semi kuning masing-masing adalah tingkat rendah kelas Tian dan tingkat menengah kelas Tian. Mereka sangat kuat, namun, hanya kepala suku dan beberapa sesepuh yang dapat mempraktikkannya. Yao Ming tertawa dan menjawab, jari Huangquan palem iya, bagaimana dengan Dou skill terakhir? Xiao Yan mengangguk, dia tampaknya tidak menginginkan salah satu dari keterampilan ini. Keterampilan Dou kelas Tian mungkin memiliki kekuatan luar biasa, tetapi itu tidak menyebabkan dia merasakan godaan yang sangat besar. Bagaimanapun, dia memiliki cukup banyak keterampilan Dou kelas Tian. Kemarahan ilahi musim semi kuning, Yao Ming menyeringai dan menjawab. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Jari musim semi kuning, memutuskan hidup dan mati, kemarahan musim semi kuning, menghancurkan jiwa seseorang. Dou skill yang digunakan oleh Demon Sein Huangquan, Yellow Spring Divine Anger. Petik 2. Hati Xiao Yan akhirnya sedikit terguncang saat ini. Huangquan Divine Anger, lebih tepatnya, adalah semacam skill Dou Sonic. Selain itu adalah keterampilan Dou Sonic tingkat tinggi kelas Tian. Tercatat dalam teks-teks kuno bahwa Huangquan Divine Anger adalah sesuatu yang menyebabkan ekspresi beberapa elit Dou Sheng berubah. Setidaknya 9 dari 10 ahli top yang telah mati melawan Demon Sein Huangquan memiliki jiwa mereka yang dihancurkan dengan paksa oleh Huangquan Divine Anger. Keterampilan Dou tingkat tinggi kelas Tian. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat skill Dou tingkat ini. Berdasarkan apa yang dia ketahui, bahkan reinkarnasi Buddha yang marah, yang dia pahami tidak dapat menandingi kemarahan ilahi Huangquan. Tentu saja, jika Xiao Yan berhasil menelan dan memurnikan api teratai setan pemurnian, kekuatan Angry Buddha Lotus Flame kemungkinan tidak akan lebih lemah dari kemarahan ilahi Huangquan. Dalam hal kekuatan penghancur yang sebenarnya, Huangquan Divine Anger mungkin lebih rendah dari Angry Buddha Lotus Flame, tetapi itu masih dianggap sebagai senjata yang mematikan. Bahkan ahli dengan level yang sama akan menderita pukulan serius bagi jiwa mereka jika mereka ceroboh. Harus diketahui bahwa jiwa seseorang adalah fondasi orang itu. Jika jiwa seseorang rusak, gejala sisa yang diakibatkannya akan jauh lebih buruk daripada cedera fisik. Dengan kata lain, jika Xiao Yan berhasil menguasai kemarahan ilahi musim semi kuning, bahkan bintang 3 Dou Sheng akan menderita jika Dou Sheng itu lengah. Haha, itu adalah Dou skill yang membuat Demon Sein Huangquan terkenal, Huangquan Divine Anger. Yao Ming tertawa, merasa sangat puas dengan kejutan Xiao Yan. Menurut apa yang kamu katakan, bahwa Yao Xiaotian dan penatua pertama seharusnya berlatih, kemarahan ilahi musim semi kuning, kan? Jika mereka menggunakan Dou skill ini, kami tidak akan bisa memblokir mereka. Xiao Yan menjawab, jika Yao Xiaotian dan tetua pertama berhasil berlatih menguasai kemarahan ilahi musim semi kuning, itu akan menjadi situasi yang sama sekali berbeda. Keterampilan Dou tingkat tinggi kelas Tian relatif jarang bahkan selama zaman kuno. Itu secara alami bahkan lebih langka sekarang. Ini tidak mudah. Tidak ada seorang pun di suku kami yang pernah mempraktikkan kemarahan ilahi musim semi kuning karena keterampilan Dou tersembunyi jauh di dalam loh batu. Kami tidak dapat memperoleh metode untuk mempraktikkannya. Selain itu, tidak ada yang berani menghancurkan tablet batu dengan paksa karena kami takut merusak darah esensi orang suci iblis di dalam. Yao Ming tertawa menanggapi. Kalau begitu, apa niat saudara Yao dengan memberitahuku ini? Bahkan banyak generasi ahli dari suku Piton Nine Serene Deep Ground tidak dapat memperoleh metode untuk mempraktikkan kemarahan ilahi musim semi kuning ini. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan untuk kami. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Haha, orang lain mungkin tidak bisa melakukannya, tapi sepertinya tidak akan menjadi masalah bagi saudara Xiao Yan. Yao Ming menjawab sambil tersenyum. Oh. Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia dengan cepat menyilangkan jari, menyeringai, dan bertanya, api surgawi.
Satu-satunya aspek unik dari dirinya tampaknya adalah api langitnya. Api surgawi mungkin sangat kuat, tetapi tablet batu Huangquan ini tidak ada hubungannya dengan itu. Yang kami butuhkan adalah kekuatan spiritual yang sangat kuat. Ada sisa roh dari dimensi Huangquan yang berdiri di dalam tablet batu. Metode untuk mempraktikkan Yellow Spring Divine Anger terletak di dalam. Yao Ming tertawa. Kami Magical Beast tidak terlalu memperhatikan kekuatan spiritual. Bahkan dengan kekuatan saya, kekuatan spiritual saya hanya mirip dengan alkemis tingkat 7, tetapi saya tidak dapat menaklukkan roh yang tersisa di tingkat ini. Setelah menyelidiki selama 1000 tahun, kami telah menemukan bahwa jiwa yang setidaknya telah mencapai negara surgawi akan berhasil memasuki lempengan batu, tetapi jiwa dalam keadaan ini biasanya hanya dimiliki oleh beberapa ahli alkimia Grandmaster sejati. Di masa lalu, suku tersebut membahas tentang mempekerjakan seorang guru alkemis, tetapi ide ini dibuang karena kami khawatir bahwa mengekspos tablet batu Huangquan mungkin akan membawa masalah yang tidak perlu. Bagaimanapun, darah esensi dari dimensi Yao Sheng juga tersembunyi di dalam tablet. Jika berita tentang ini menyebar, bahkan beberapa elit Do Sheng mungkin akan terlibat. Bahkan beberapa anggota suku hanya mengetahui keberadaan tablet batu Huangquan, namun mereka tidak mengetahui rahasia yang disembunyikannya. Petik 2. Xiao Yan tersenyum. Dia memandang Yao Ming dan berkata, kamu cukup percaya padaku untuk memberitahuku rahasia yang begitu penting. Kakak Xiao Yan, tebakan acakmu ini tidak perlu. Alasan saya mengungkapkan rahasia ini kepada Anda sebagian karena saya ingin membalas budi Anda. Bagaimanapun, saya bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Alasan lainnya adalah karena aku ingin meminjam kekuatanmu untuk membuka tablet batu dan membiarkanku tumbuh lebih kuat untuk sepenuhnya mengendalikan suku Piton Nine Serene Deep Ground. Yao Ming sepertinya menyadari pikiran Xiao Yan saat dia berbicara dengan kuburan ekspresi. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah Yao Ming. Yao Ming menatap matanya tanpa berpaling. Xiao Yan perlahan mengalihkan pandangannya setelah mereka saling memandang sebentar. Dia merenung sejenak dan berkata, kalau begitu, biarkan aku mencoba dan melihat apakah aku bisa menangani sisa jiwa Saint Iblis di dalam tablet batu. Haha, kalau begitu, aku akan berterima kasih pada saudara Xiao Yan atas bantuanmu. Yao Ming bersukacita dan tertawa setelah mendengar jawaban Xiao Yan. Namun, tidak ada terburu-buru. Saudara Xiao Yan telah mengalami pertempuran besar hari ini. Kalian semua harus istirahat semalam sementara aku menyelesaikan berbagai masalah di dalam suku. Saya akan membawa Anda semua ke tablet batu Huangquan besok pagi. Petik 2. Aye, baiklah. Piton Nine Serene Deep Ground telah mengalami perubahan drastis. Secara alami akan ada beberapa insiden berdarah pada malam hari, tetapi kelompok Xiao Yan tidak peduli tentang masalah berdarah ini. Bagaimanapun, ini adalah masalah internal yang terkait dengan suku orang lain. Itu bukan tempat mereka untuk campur tangan. Malam kekacauan berlanjut hingga fajar sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Yao Ming sudah muncul di kediaman kelompok Xiao Yan saat matahari terbenam dari langit. Setelah itu, dia memanggil kelompok yang lain, dan mereka menuju ke belakang gunung. Kelompok Xiao Yan tidak berhenti di sepanjang jalan. Dalam 10 menit plus singkat, mereka telah mendarat di dekat altar kuno di belakang Yao Ming. Altar ini sangat megah, tadinya dengan bebatuan hijau besar. Yang satu menghadap ke pegunungan sekitarnya sementara satu lagi berdiri di dekat altar. Kelompok Xiao Yan perlahan mendarat di samping altar. Di tengah alun-alun ada tablet batu kuning pucat berukuran 1000 kaki. Itu berdiri di tempat itu dengan sendirinya sementara aura kuno menyebar darinya, menyebabkannya tampak seolah-olah telah ada selamanya. Apakah ini tablet batu Huangquan yang legendaris? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mempelajari tablet batu yang sangat besar itu. Banyak simbol misterius terukir di atasnya sementara cahaya yang tidak biasa berkedip samar. Tablet batu itu memiliki ukiran tangan sedalam 5 kaki yang sangat besar diukir padanya. Informasi misterius menyebar dari dalam handprint. Kemungkinan besar ini yang disebut metode pelatihan Yellow Spring Finger dan Yellow Spring Palm. Yao Ming membungkuk rendah ke tablet batu ini. Setelah itu, dia perlahan mundur. Matanya menatap Xiao Yan saat dia berkata, ini adalah tablet batu Huangquan dari suku Piton Nine Serene Deep Ground saya. The Yellow Spring Divine Anger, dan darah esensi dimensi tersembunyi di dalamnya. Apakah kita bisa mendapatkannya akan bergantung pada saudara Xiao Yan. Petik 2. Xiao Yan diam-diam mengangguk.
Matanya serius saat menyapu lempengan batu itu. Dia bisa merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat di dalamnya. Hanya sisa dari jiwanya sudah memiliki tekanan yang begitu kuat. Aku benar-benar ingin tahu ahli ultimat seperti apa Demon Saint Huang Quan itu. Ingin membiarkannya sebagai nama ini di sini daripada Yellow Spring. Saat itu, saya pernah mencoba untuk mendapatkan metode pelatihan, Yellow Spring Divine Anger, dan darah esensi Demon Saint di dalam tablet batu. Namun, kekuatan spiritual saya baru saja memasuki stone tablet ketika dipukul dan saya batuk darah karena kekalahan. Saya harus memulihkan diri selama setengah tahun untuk pulih. Petik 2. Yao Ming menghela nafas pelan setelah melihat ekspresi muram Xiaoyan. Matanya memandang tablet batu itu dengan rasa takut saat dia berkata, meskipun kekuatanku saat ini jauh lebih besar daripada saat itu, aku merasa bahwa takdirku tidak akan lebih baik bahkan jika aku mencoba lagi sekarang. Tablet batu memang mengandung kekuatan spiritual yang sangat kuat. Kekuatan spiritual itu juga tampaknya memiliki semacam tekanan misterius. Jika saya menebak dengan benar, pencapaian Demon Saint Huang Quan dalam pelatihan jiwanya kemungkinan telah mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Xiaoyan mengangguk sedikit dan menjawab, bagaimana seseorang yang setengah langkah di kelas Doudi bisa menjadi orang yang sederhana? Yao Ming tertawa getir. Dia langsung bertanya, bagaimana? Saudara Xiaoyan, apakah kamu yakin? Petik 2. Saya tidak percaya diri, tapi saya bisa mencoba. Mata Xiaoyan menatap tablet batu itu hanya untuk menggelengkan kepalanya dan menjawab. Meskipun jarak antara dia dan Demon Saint Huang Quan seperti langit versus sungai, hanya ada sisa-sisa spiritual dari Demon Saint Huang Quan di dalam tablet batu. Sulit untuk memprediksi pemenang jika mereka bentrok. Karena ini masalahnya, aku harus bergantung pada saudara Xiaoyan. Yao Ming bersukacita setelah mendengar jawaban ini. Kamu harus pergi secepat mungkin jika kamu menemukan sesuatu yang salah. Iya, Xiaoyan dengan lembut mengangguk. Tubuhnya bergerak sebelum dia muncul di kursi batu di depan lempengan batu. Dia perlahan duduk sementara jiwa di bawah alisnya mulai bergerak. Jangan izinkan siapapun mengganggu saya selama jangka waktu ini. Xiaoyan dengan lembut berbicara. Tubuhnya bergetar sedikit sebelum sosok yang agak ilusi keluar dari alisnya. Akhirnya, itu dihentikan di depan tablet batu itu. Yao Ming diam-diam memuji Xiaoyan setelah melihat bahwa jiwanya mengambil bentuk manusia yang mirip dengan tubuh aslinya. Masalah jiwa terlalu ilusi dan halus. Douqi akhirnya mendominasi benua. Ada sangat sedikit ahli yang akan memberikan banyak penekanan pada pelatihan jiwa seseorang. Meskipun jiwa adalah fondasi seseorang, ia tidak dapat memperoleh efek mendominasi saat bertarung dengan orang lain tanpa metode khusus, yang tidak proporsional dengan upaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mempraktikkannya. Oleh karena itu, kekuatan spiritual sebagian besar ahli hanya bisa disebut tingkat biasa. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengubah jiwa ilusi mereka menjadi tubuh substansi yang sebenarnya seperti yang bisa dilakukan Xiaoyan. Tubuh spiritual Xiaoyan digantung di depan tablet batu. Matanya mengamati tablet itu. Itu lama kemudian sebelum dia mengambil langkah maju di depan kelompok Kailin. Tubuh yang agak ilusi bertabrakan dengan tablet batu. Permukaan tablet kuno itu tampak membentuk riak melingkar seperti cairan saat keduanya bertabrakan. Jiwa Xiaoyan juga muncul seolah-olah telah dimakan dan secara aneh menghilang di depan jimat batu itu. Gemuruh, petir meraung seperti badai di udara, mengandung aura kuno. Suara keras mengguncang alun-alun hingga bergetar. Apakah ini ruang tersembunyi di dalam tablet batu? Tubuh Xiaoyan melayang di udara. Dia melihat sekeliling ruang yang tidak biasa ini dan kejutan melintas di matanya. Setelah itu, dia melihat ke kejauhan ke apa yang tampak seperti tepi ruang ini. Demon Saint Huang Quan ini benar-benar memenuhi reputasinya dengan mampu menciptakan alam di tablet batu. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas dan dengan lembut menginjak udara. Dia perlahan berjalan lebih dalam ke ruang yang diciptakan. Petir di langit tampak seolah-olah sedang diaduk sementara kakinya bergerak. Mereka tiba-tiba menyerangnya dari segala arah, tetapi ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat serangan ini datang. Langkah kakinya tidak goyah. Sambaran petir yang mencapai radius 50 kaki di sekitar tubuhnya tiba-tiba hancur oleh kekuatan tak terlihat. Seolah-olah dia berada di dalam penghalang pelindung. Bang! Petir itu sepertinya sadar bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan Xiaoyan saat dia terus menjelajah lebih dalam. Oleh karena itu, mereka secara bertahap terhenti.
Lapisan awan kuning tua tiba-tiba muncul di langit di atas Xiaoyan saat petir terakhir menghilang. Segera setelah itu, angin kencang yang sangat kuat tiba-tiba merobek udara dan dengan keras menekannya. Jari musim semi kuning. Kaki Xiaoyan perlahan berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan melihat jari besar itu, merobek langit dari lapisan awan. Riak kecil muncul di matanya saat dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat segera melonjak keluar. Itu berubah menjadi jari besar yang akhirnya menabrak jari musim semi kuning itu dengan suara gemuruh. Bam! Ruang berfluktuasi saat keduanya bertabrakan, tetapi tidak ada ledakan energi. Keduanya roboh saat bersentuhan dan keduanya dimusnahkan. Bang! Jari musim semi kuning baru saja hancur ketika tanah di bawah kakinya tiba-tiba pecah. Sebuah tangan kuning besar meluncur dengan kecepatan seperti kilat. Itu muncul di bawah Xiaoyan dalam sekejap. Tangan itu mengepal dan dengan kuat menggenggam Xiaoyan. Pecah. Suara tenang perlahan dipancarkan dari dalam tangan besar itu. Badai spiritual yang kuat menyapu dalam sekejap, mengguncang tangan hingga pecah. Demon Sein Huangquan, ungkapkan dirimu. Teknik-teknik ini tidak akan bisa mengalahkanku. Xiaoyan sekali lagi muncul setelah telapak tangan kuning besar dihancurkan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Suaranya yang samar seperti guntur saat menyebar ke seluruh dunia. Gemuruh. Sebuah gunung menerobos tanah tidak jauh di depan Xiaoyan segera setelah suaranya dipancarkan. Ia menarik tanah ke atas saat ia naik. Akhirnya, itu berdiri di atas dengan gaya yang menjulang. Ada singgasana yang sangat besar di puncak gunung. Sosok manusia dengan pakaian kuning duduk tegak di atasnya sementara aura yang menyebabkan dunia bergetar perlahan menyebar. Anak muda, ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Kembali, suara samar itu mengandung tekanan yang sepertinya berasal dari jiwa seseorang saat perlahan ditransmisikan ke telinga Xiaoyan. Banyak riak menyebar dari tubuh Xiaoyan saat dia mendengar suara ini. Mata Xiaoyan terfokus pada sosok di atas tahta. Sesaat kemudian, sebuah senyuman menari di bibirnya saat dia berkata, meskipun kamu pernah menjadi ahli tingkat puncak di dunia ini, kamu sekarang adalah pikiran yang keras kepala dari sisa jiwa yang tertinggal. Petik 2. Pencuri, kamu benar-benar berani bersikap kasar di depanku. Sosok manusia yang duduk di atas tahta tiba-tiba membelalak saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Kekuatan spiritual yang sangat kuat melonjak dengan kecepatan seperti kilat. Itu dengan kejam menembak ke arah Xiaoyan seperti pisau. Trik kecil yang tidak berguna. Xiaoyan tersenyum setelah melihat serangan ini. Tubuhnya maju bukannya menarik ke belakang. Dia melambaikan lengan bajunya. Fluktuasi spiritual yang agung menyebar dan memblokir serangan spiritual Demon Sein Huangquan. Aku akan segera pergi jika kamu menyerahkan metode pelatihan untuk kemarahan menyelam. Musim semi kuning dan darah esensi suci iblis. Kamu harus mengalahkanku sebelum berpikir untuk mendapatkan kemarahan ilahi musim semi kuning dan darah esensi. Demon Sein Huangquan tiba-tiba berdiri. Area di sekitar gunung runtuh saat dia bangun. Jiwa negara surgawi yang maju. Anda adalah orang terkuat yang saya temui selama bertahun-tahun. Sayangnya, Anda masih memiliki banyak cara untuk menuju kondisi surgawi yang sempurna. Jiwaku telah melampaui kondisi surgawi yang sempurna dan telah mencapai kondisi di. Kamu benar-benar berani melawanku. Petik 2. Di negara bagian, hati Xiaoyan berdebar kencang saat mendengar dua kata ini. Beberapa kejutan muncul di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang mencapai kekuatan spiritual di negara bagian di. Hampir tidak ada orang di benua Doqi saat ini yang bisa mencapai keadaan ini. Demon Sein Huangquan memang memenuhi reputasinya. Aku benar-benar tidak akan berani melawanmu jika kamu adalah Demon Sein Huangquan. Namun, saat ini Anda hanyalah sisa roh. Petik 2. Xiaoyan perlahan menghirup udara. Kakinya tiba-tiba melangkah di depannya saat tubuhnya membengkak ribuan kaki dalam sekejap. Itu seperti raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi. Raksasa itu memandang ke bawah pada Demon Sein Huangquan sebelum mengepalkan tinjunya yang besar dan dengan keras melakukan pukulan. Betapa kasarnya, Demon Sein Huangquan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan marah. Kedua telapak tangannya tiba-tiba menempel di tanah. Tanah dunia ini segera bergetar sebelum terbelah. Banyak tangan besar terlepas dari tanah. Mereka dengan keras menabrak tubuh raksasa spiritual yang telah dibentuk Xiaoyan. Menghancurkan, serangan kuat itu menyebabkan roh Xiaoyan memancarkan riak yang intens.
Xiao Yan tidak berani meremehkan lawannya, jadi dia melebarkan mulutnya dan kekuatan spiritual, yang mengandung panas aneh, meletus. Setelah itu dengan kejam dibebankan. Tangan besar yang tak terhitung jumlahnya hancur saat bersentuhan. Bahkan guncangan akhirnya bisa ditekan. Kekuatan spiritual Anda benar-benar memiliki kekuatan api surgawi. Ekspresi Demon Saint Huang Quan berubah setelah kontak dibuat. Segel tangan aneh terbentuk dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, dia meletakkan segel tangan di samping mulutnya. Fluktuasi menakutkan yang tidak biasa meningkat. Ruang itu sendiri hancur saat fluktuasi ini muncul. Sepertinya hari kiamat sudah tiba. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat serius saat dia merasakan fluktuasi itu, yang menyebabkan dia merasa sedikit ketakutan. Pertarungan antar jiwa bahkan lebih berisiko daripada pertarungan antara doki. Jika seseorang ceroboh, jiwanya akan hancur. Jika jiwa seseorang dihancurkan, kehidupan seseorang akan lenyap dari dunia ini. Serangan Demon Saint Huang Quan bahkan menyebabkan Xiao Yan merasakan aura berbahaya. Kisah-kisah yang diceritakan tentang kemarahan ilahi musim semi kuning yang menakutkan banyak elit Dou Sheng bukan hanya rumor belaka. Battle Through the Heavens, Chapter 1468, Demon Saint Essence Blood. Seluruh dunia berguncang dengan keras. Bahkan ruangnya sendiri berfluktuasi. Orang bisa melihat sisa jiwa dari Demon Saint Huang Quan tiba-tiba beriak dengan cara yang aneh di tengah fluktuasi ini. Riak aneh ini secara samar-samar terjalin menjadi sosok tak berbentuk setinggi 10.000 kaki. Jika seseorang mempelajari sosok ini dengan cermat, orang akan menemukan bahwa sosok ini sama dengan Demon Saint Huang Quan, tetapi sosok ini memberi Xiao Yan perasaan menakutkan menghadapi seluruh dunia. Perasaan ini membuat Xiao Yan merasakan apa artinya menjadi tidak penting dan lemah. Ini adalah bentuk sebenarnya dari Demon Saint Huang Quan. Xiao Yan menghirup udara dingin. Dia tidak berharap sisa-sisa roh ini bisa melepaskan gelombang sonik yang mengumpulkan wujud asli dari Demon Saint Huang Quan. Tubuh iblis Saint yang tak terlihat, yang telah berubah karena gelombang sonik, perlahan menundukkan kepalanya. Matanya yang acuh tak acuh mengunci Xiao Yan di kejauhan. Setelah itu, dia perlahan melebarkan mulutnya. Gelombang sonik yang berisi nada kuno muncul seperti naga petir yang telah menembus awan petir dan tiba-tiba menunjukkan kekuatannya yang menjulang. Melenguh, tubuh Santo Iblis yang tak terlihat itu tiba-tiba runtuh setelah sebuah kata keluar dari mulutnya, tetapi dunia ini runtuh bersamanya. Mata telanjang Xiao Yan dengan jelas menyaksikan ruang runtuh 1 inci pada saat gelombang sonik menyebar. Gelombang sonik yang memusnahkan meletus dengan kecepatan lebih cepat dari cahaya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menghadapi serangan yang begitu cepat. Pada dasarnya tidak ada waktu baginya untuk membentuk pertahanan sedikit pun karena kecepatan yang menakutkan ini. Bang bang bang, kekuatan gelombang sonik yang memusnahkan ini turun ke Xiao Yan, yang dalam bentuk raksasa jiwa yang sangat besar, saat suara kuno dipancarkan dari mulut Demon Saint. Tubuh Xiao Yan segera menunjukkan tanda-tanda runtuh. Ledakan dalam yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh permukaan tubuhnya. Tubuh besar itu mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang sebelum berubah menjadi ilusi. Serangan itu terlalu cepat. Selain itu adalah penghancuran yang sederhana seperti rumput liar yang dihancurkan. Ini benar-benar membuatnya lengah. Gelombang sonik itu seperti badai saat menyapu dunia. Semuanya menjadi tidak ada di bawah tabrakan gelombang sonik ini. Cahaya hitam gelap menutupi tanah. Hanya gunung yang sunyi berdiri di tanah yang gelap dan kosong ini. Demon Saint Huang Quan duduk kembali di singgasananya di gunung itu. Tubuh aslinya yang ilusi telah menjadi jauh lebih transparan. Jelas, serangan sebelumnya telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Demon Saint Huang Quan mengangkat kepalanya. Dia melihat ke ruang kosong hitam dan perlahan berkata, "Anggap dirimu beruntung bisa mati karena kemarahan ilahi musim semi kuning." Sungguh layak menjadi Dou skill yang terkenal dengan Demon Saint Huang Quan. Itu memiliki kekuatan seperti itu meski digunakan oleh fragmen roh. Sangat sulit untuk membayangkan betapa sangat merusaknya ketika Demon Saint Huang Quan menggunakannya saat itu. Sekelompok api tiba-tiba muncul di dalam ruang kosong setelah kata-kata Demon Saint Huang Quan terdengar. Api itu dengan cepat meraung hidup sebelum sekali lagi berubah menjadi sosok ilusi. Mengejutkan Xiao Yan, yang tampaknya telah dihancurkan oleh kemarahan ilahi musim semi kuning sebelumnya. Petik 2. Api menari-nari di sekitar tubuh Xiao Yan. Dia melangkah melalui udara kosong dan perlahan berjalan ke tepi gunung.
Selanjutnya, dia melihat jiwa sisa iblis Saint Huan Quan dan sedikit tersenyum. Api surgawi, tidak heran Anda bisa bertahan hidup. Demon Saint Huan Quan sedikit terkejut ketika dia melihat api di sekitar Xiaoyan. Dia berkata, meskipun Anda memiliki perlindungan api surgawi, kemungkinan jiwa Anda telah menderita banyak kerusakan, kan? Saya memang perlu istirahat selama lebih dari 10 hari sebelum saya bisa pulih. Xiaoyan tersenyum, tapi dia tidak berusaha bersikap keras. Hatinya sudah terguncang oleh kemarahan ilahi musim semi kuning. Jika api surgawi tidak melindunginya hari ini, dia akan menderita pukulan serius pada kemarahan ilahi musim semi kuning. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah kecepatan kemarahan ilahi musim semi kuning. Tidak mungkin untuk bertahan melawan kecepatan itu. Kamu adalah orang pertama yang menahan kemarahan ilahi musim semi kuning setelah sekian tahun ini. Jiwa sisa iblis Saint Huan Quan mengamati Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia mengungkapkan senyum langka di wajahnya. Tubuhnya perlahan bersandar di singgasananya sementara dia berbicara dengan nada yang agak hilang, hari ini akhirnya telah tiba. Elder, saya hanya setelah metode pelatihan Yellow Spring Divine Anger dan darah esensi Demon Saint. Saya belum membentuk pikiran untuk melawan Anda. Xiaoyan tersenyum saat menjawab. Karena kamu telah menahan kemarahan ilahi musim semi kuning, secara alami aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Demon Saint Huan Quan berbicara dengan sikap tidak berkomitmen. Dia menjentikkan jarinya dan fluktuasi spiritual muncul. Itu melayang di depan Xiaoyan. Xiaoyan ragu sejenak setelah merasakan fluktuasi spiritual itu, tapi dia kemudian dengan hati-hati meletakkan tangannya di dalamnya. Fluktuasi itu berubah menjadi informasi pada saat itu menyentuh tangannya. Itu dengan cepat melonjak ke dalam pikiran Xiaoyan sebelum metode pelatihan lengkap muncul di kepalanya. Karakter yang mengandung aura kuno menyebabkan kegembiraan meningkat di dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan menutup matanya dan merasakan informasi ini. Dia hanya membukanya beberapa saat kemudian. Sukacita di wajahnya menjadi lebih besar. Dia tidak hanya menemukan metode pelatihan untuk Yellow Spring Divine Anger, itu juga berisi metode pelatihan Yellow Spring Finger dan Yellow Spring Palm. Terima kasih, Tetua Huan Quan. Xiaoyan menekan kegembiraan di dalam hatinya saat dia buru-buru menangkupkan tangannya ke Demon Saint Huan Quan dan berterima kasih padanya. Misi saya adalah menunggu seseorang yang dapat mengalahkan saya dan kemudian meneruskan semua keterampilan saya kepada orang itu. Kekuatan spiritual Anda telah mencapai kondisi yang diperlukan untuk berlatih kemarahan ilahi musim semi kuning. Demon Saint Huan Quan tersenyum. Dia membentangkan telapak tangannya. Setelah itu, sulur aliran emas pucat tiba-tiba muncul di dalam tubuh ilusinya. Aliran kecil ini berkumpul di telapak tangannya. Itu berubah menjadi tubuh cair emas dalam sekejap mata. Munculnya bola ini yang tercipta dari cairan emas menyebabkan Xiaoyan merasakan kekuatan garis darah yang tersembunyi di dalam hatinya beredar dengan keras. Apakah ini darah esensi dari Demon Saint Huan Quan? Mata Xiaoyan mempelajari cairan emas. Dia bisa merasakan energi aneh yang terkandung di dalamnya. Tidak heran sisa-sisa roh ini dapat memanggil tubuh asli dari Demon Saint Huan Quan. Darah esensi telah disembunyikan di dalam tubuhnya. Xiaoyan melirik fragmen spiritual Demon Saint Huan Quan saat dia berpikir sendiri. Aku telah berlatih selama ribuan tahun untuk memajukan jiwaku ke state yang legendaris. Namun, saya masih tidak dapat mengambil langkah terakhir itu. Demon Saint Huan Quan dengan lembut menggosok cairan emas itu. Suaranya mengandung kesedihan yang tak ada habisnya dan semua ketidakpuasan yang pernah dia rasakan. Penatua telah mencapai kekuatan yang luar biasa. Jika perubahan drastis tidak menimpa Anda pasti bisa maju ke kelas Doudi. Xiaoyan memujinya. Dia tidak pelit dalam hal menjilati sepatu saat ini. Haha, Doudi, bagaimana bisa semudah itu? Sepertinya seorang Doudi tidak akan pernah muncul di dunia ini lagi. Demon Saint Huan Quan menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba berkomentar. Mengapa? Xiaoyan buru-buru bertanya. Dia terkejut mendengar pernyataan ini. Jumlah elit Doudi telah berkurang sejak zaman kuno. Sekarang, level itu hanya ada di legenda. Selain Tusi Ancient God terakhir, tampaknya tidak ada elit Doudi lain yang muncul di benua itu. Hal ini selalu menjadi misteri di hati banyak orang. Pertanyaan Xiaoyan juga menyebabkan Demon Saint Huan Quan mengerutkan kening. Dia sepertinya mengingat sesuatu. Itu lama kemudian sebelum dia mengangkat kepalanya dan melihat ke seberang ruang kosong yang tak berujung. Sebuah suara di kejauhan terdengar,
sepertinya ada sesuatu yang kurang di dunia saat ini. Apa kekurangan dunia saat ini? Wajah Xiao Yan bergetar. Dia tidak dapat memahami apa yang dibicarakan oleh Demon Sein Huangquan. Meskipun kata-kata Demon Sein Huangquan sederhana, kata-kata itu tampak seperti teka-teki. Seseorang tidak bisa memahaminya. Saya juga tidak terlalu yakin. Aku saat ini hanyalah fragmen jiwa. Saya telah kehilangan terlalu banyak ingatan saya. Selain itu, saya telah ada terlalu lama. Demon Sein Huangquan menggelengkan kepalanya. Suaranya mengandung perasaan yang sangat kuno dan berpengalaman. Dia melihat cairan emas di tangannya sebelum akhirnya menghela nafas. Dengan lambaian tangannya, cairan itu melayang ke Xiao Yan. Kamu bisa datang ke tempat ini juga takdir. Anda bisa menerima kemarahan ilahi musim semi kuning adalah karena kemampuan Anda. Kemarahan ilahi musim semi kuning tidak akan diteruskan ke orang yang biasa-biasa saja. Anda, bagaimanapun, tidak biasa-biasa saja. Petik 2. Darah emas perlahan mendarat di telapak tangan Xiao Yan. Fluktuasi energi yang besar dan kuat menyebabkan darah di tubuh Xiao Yan menjadi lebih panas. Terima kasih, Tetua Huangquan. Xiao Yan dengan hati-hati menyimpan darah esensi Iblis Sein. Selanjutnya, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat gunung itu runtuh. Singgasana di atasnya juga retak. Tubuh Demon Sein Huangquan, yang duduk di atasnya, juga menjadi lebih ilusi. Misi saya telah selesai. Mudah-mudahan, keterampilan utama saya tidak akan kehilangan kejayaan dan reputasi mereka seiring dengan kematian saya. Petik 2. Tetua, silakan pergi dengan damai. Xiao Yan dengan sungguh-sungguh membungkuk kepada Demon Sein Huangquan. Dari kelihatannya, alasan roh sisa ini bisa bertahan selama bertahun-tahun adalah karena darah esensi Iblis Sein. Sekarang darah esensi telah meninggalkan tubuhnya, fragmen roh itu akhirnya mencapai akhir hidupnya dan mulai menghilang dari dunia. Haha, Demon Sein Huangquan dengan lembut tertawa dan mengangguk. Tubuhnya juga benar-benar lenyap pada saat itu juga. Gunung dan takhta mengeluarkan suara tabrakan saat mereka runtuh dengan kepergiannya. Akhirnya, mereka tidak berubah menjadi apa-apa dan menghilang. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah melihat ruang ini menjadi gelap dan kosong dalam sekejap. Tubuh ilusinya bergetar sebelum perlahan menghilang dari dunia ini. Ruang dari dunia ini mengeluarkan embusan dan menghilang setelah menghilang. Battle Through the Heavens. Chapter 1469, menemukan pembantu. Kelompok Kailin berdiri di dekat altar dan menatap Xiao Yan, yang telah duduk sepanjang sore di kursi batu. Kailin tanpa sadar mengatupkan alisnya. Tablet batu ini tampil luar biasa. Kekuatan yang terkandung di dalamnya berada pada tingkat yang bahkan seorang ahli seperti Yao Ming tidak berani meremehkannya. Meskipun mereka selalu percaya diri pada Xiao Yan, hati mereka tanpa sadar sedikit khawatir saat ini. Kepala suku Yao Ming, apakah ahli dari sukumu tinggal lama saat memasuki tablet batu ini? Kailin akhirnya mengerutkan kening dan bertanya setelah menunggu beberapa saat. Yao Ming ragu sejenak setelah mendengar pertanyaannya. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, ketika para ahli dari suku saya memasuki loh batu di masa lalu, tidak satupun dari mereka pernah bertahan selama lebih dari setengah jam. Namun, kekuatan spiritual saudara Xiao Yan luar biasa kuat. Seharusnya tidak ada kecelakaan. Kerutan di alis Kailin semakin dalam ketika dia mendengar kata-kata Yao Ming, tetapi dia hanya bisa menekan kekhawatiran di dalam hatinya. Dia tenang dan menunggu. Xiao Yan keluar. Setengah jam lagi berlalu dalam sekejap mata saat mereka menunggu. Kelompok Kailin tidak bisa terus menunggu lebih lama lagi ketika cahaya yang intens tiba-tiba dipancarkan dari jimat batu itu. Jiwa terbang keluar di tengah cahaya ini dan kembali ke sosok manusia yang duduk di kursi batu di depan mata riang kelompok Kailin. Batuk, Xiao Yan, yang telah duduk di kursi batu, tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Ekspresinya langsung memucat saat batuk hebat menyiksa tubuhnya yang menunjukkan kelemahan. Cedera karena menerima Yellow Spring Divine Anger akhirnya terungkap pada saat ini. Xiao Yan, kamu baik-baik saja. Kailin dan dua wanita lainnya buru-buru bertanya setelah melihat ekspresi Xiao Yan. Aku baik-baik saja, fragmen jiwa Demon Sein Huangquan memang luar biasa menakutkan. Xiao Yan perlahan menarik napas. Dia melambaikan tangannya dan dengan lembut menghela nafas. Saudara Xiao Yan, bahkan kamu tidak bisa menangani fragmen jiwa yang tersisa itu. Yao Ming berseru. Ekspresinya berubah setelah mendengar berita ini. Saya cukup beruntung hampir tidak bisa menang. Namun,
Fragmen jiwa di dalam tablet batu telah menghilang, Xiao Yan dengan lembut menjawab tanpa menyembunyikan apapun. Bang! Tablet batu di depan tiba-tiba mengeluarkan suara yang dalam setelah jawaban Xiao Yan. Semua orang bisa melihat bentuk mulut perlahan muncul di atas jari dan telapak tangan. Fluktuasi misterius dipancarkan dari mulut itu. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Yao Ming kaget setelah melihat bentuk-bentuk mulut ini. Dia segera mengungkapkan ekspresi kegembiraan liar saat dia buru-buru duduk. Kekuatan spiritualnya dengan cepat menyebar dan menyentuh bentuk mulut itu, tetapi sebelum dia bisa mengambil informasi di dalam mulut, serangan spiritual yang sangat kuat bentrok dengan jiwanya. Grup, serangan sengit dan ganas ini menyebabkan Yao Ming mengeluarkan seteguk darah dan menembak ke belakang. Akhirnya, dia jatuh dari tangga yang menjulang dengan cara yang menyedihkan. Sesaat kemudian, dia terbang dengan tubuh yang tampak menyedihkan dan wajah yang agak pucat sebelum dia mendarat di depan tatapan aneh dari kelompok Xiao Yan. Sungguh serangan spiritual yang menakutkan. Sepertinya aku belum memenuhi syarat untuk berlatih kemarahan ilahi musim semi kuning. Yao Ming tertawa getir karena tatapan aneh kelompok Xiao Yan. Dia menyeka bekas darah dari sudut mulutnya dan dengan menyesal menghela nafas. Tablet batu Huang Kuan ini memang aneh. Fragmen jiwa Sein Iblis di dalamnya telah menghilang, namun masih memiliki kekuatan seperti itu. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kemampuan Demon Sein Huang Kuan saat itu. Xiao Yan mengeluarkan pil obat yang menyembuhkan jiwa seseorang dari cincin penyimpanannya. Dia kemudian memasukkannya ke mulutnya sebelum mengomentari batu itu. Namun, Anda tidak perlu cemas. Metode pelatihan untuk kemarahan ilahi musim semi kuning diukir di loh batu. Anda dapat mempraktikkannya setelah Anda mencapai apa yang dibutuhkan di masa depan. Saat ini saya adalah bintang 2 lanjutan Douseng. Jika saya tidak dapat mempraktikkannya dengan kekuatan ini, saya tidak tahu berapa lama lagi saya akan mencapai persyaratan yang ditetapkan. Sepertinya saya tidak memiliki kesamaan dengan kemarahan ilahi musim semi kuning ini. Yao Ming menghela nafas dan agak meninggalkan harapannya, tapi dia dengan cepat menatap Xiao Yan dengan mata bersemangat. Dia menggosok kedua tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Saudara Xiao Yan, karena Anda telah berhasil mengalahkan fragmen jiwa di dalam tablet batu, kemungkinan Anda telah memperoleh darah esensi iblis Sein, kan? Bersantai, tablet batu milik suku Piton Nine Serene Deep Ground Anda. Saya tidak akan mengambil semuanya untuk diri. Saya sendiri. Xiao Yan tersenyum tipis saat menjawab. Apa yang dikatakan saudara Xiao Yan? Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk mendapatkannya. Saya sudah puas jika Anda berbagi sedikit dengan saya, Yao Ming menjawab dengan malu. Xiao Yan tersenyum. Dia mengepalkan tangannya dan cairan emas muncul di telapak tangannya. Energi besar dan besar yang menyebar dari darah menyebabkan udara di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda mendidih. Kepala suku Yao Ming, semua pengamat harus mendapat bagian. Kailin dan 2 wanita lainnya juga hadir. Anda tidak keberatan memberi mereka 3 bagian, bukan? Xiao Yan memegang darah emas dan tersenyum saat dia bertanya. Ketiga wanita itu semuanya 9 bintang Dousuns. Meskipun mereka memiliki bakat luar biasa, masih bukan tugas yang mudah untuk mencapai kelas Banseng. Jika mereka bisa mendapatkan darah esensi dari Demon Sein Huang Kuan, yang memiliki setengah kaki di kelas Dodi, mereka akan menghemat banyak waktu pelatihan. Kesempatan ini adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan tidak pernah temui di masa lalu. Bagaimanapun, bahkan Yao Lao tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan benda misterius seperti itu. Haha, saudara Xiao Yan dapat mendistribusikannya sesuai keinginannya. Yao Ming tampak cukup murah hati. Dia mengerti bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan bagian kecil ini tanpa Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan bola darah emas di tangannya segera berubah menjadi 4 sinar cahaya keemasan yang melesat ke Yao Ming, Kailin, dan 2 lainnya. Mereka dengan cepat mengambil darah dengan cengkeraman yang kuat dan agak cemas. Jika kabar tentang hal seperti itu menyebar, bahkan seorang elit Douseng akan datang untuk merebutnya. Bola darah di telapak tangan Xiao Yan hanya seukuran ibu jari setelah 4 lampu emas terpisah. Namun, energi yang dikandungnya masih cukup menakutkan. Xiao Yan hanya tersenyum saat mempelajari setetes darah emas ini. Selain tetesan ini, masih ada tetesan darah esensi iblis Sein di dalam cincin penyimpanannya. Ini adalah sesuatu yang telah dia persiapkan untuk Yao Lao. Saat ini, Yao Lao adalah Banseng tingkat tinggi.
Tidak akan sulit baginya untuk menjadi bintang satu doseng begitu dia mendapatkan cukup energi. Setetes darah esensi iblis Sein ini tidak diragukan lagi akan memberikan kesempatan terbaik untuk maju. Keuntungan yang berhasil dia peroleh kali ini jauh melebihi harapannya. Haha, dengan setetes darah esensi Sein iblis ini, aku memiliki kepercayaan diri untuk mengisi kelas doseng bintang 3 dalam waktu 3 tahun. Yao Ming dengan senang hati menyimpan darah esensi iblis Sein ini saat dia berbicara dengan gembira. Xiao Yan tersenyum setelah mendengar kegembiraan Yao Ming. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba berkata, "Kepala suku Yao Ming. Saya sebenarnya memiliki permintaan selama perjalanan ini ke suku Piton Nine Serene Deep Ground." Petik 2. Oh, Saudara Xiao Yan, silakan bicara. Anda adalah penyelamat saya dan Anda telah membantu saya mendapatkan darah esensi iblis Sein. Lupakan tentang permintaan, saya akan setuju bahkan jika Anda ingin menjadi wakil kepala suku dari suku Piton Nine Serene Deep Ground saya. Yao Ming melambaikan tangannya dan tertawa. Haha, kita bisa melupakan tentang saya menjadi wakil kepala suku, Xiao Yan tertawa. Ekspresinya dengan cepat menjadi jauh lebih serius saat dia menjelaskan secara singkat masalah tentang suku naga Void kuno. Perang saudara di antara naga Void kuno. Ini tidak terduga. Aku tahu ini akan terjadi cepat atau lambat, meskipun Yao Ming sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan Xiao Yan, dia tidak terlalu terkejut. Dia melanjutkan, jika ketiga pulau naga itu memberikan hadiah yang cukup, Yao Xiaotian pasti akan mendapatkan 9 Serene Deep Ground Piton untuk membantu mereka memberikan karakternya. Sekarang kepala suku telah berubah, tentu saja akan ada perubahan situasi. Saudara Xiao Yan dapat merasa yakin tentang masalah ini. Piton Nine Serene Deep Ground tidak akan membantu ketiga pulau naga. Petik 2. Yao Ming menepuk dadanya saat dia berbicara dengan suara yang sangat tegas. Yao Xiaotian hanya mementingkan keuntungan, tetapi Yao Ming melihat lebih jauh dari Yao Xiaotian. Masih baik-baik saja jika tiga pulau naga menang dalam perang ini. Jika mereka kalah, suku naga Void kuno pasti akan menyeret suku Piton Nine Serene Deep Ground ke dalam masalah ini, mengingat karakter mereka. Meskipun mereka adalah salah satu dari tiga suku besar, Yao Ming dengan jelas memahami dalam hatinya bahwa suku Piton 9 tenang dalam tanah bukanlah tandingan naga Void kuno. Suku naga Void kuno telah memasuki jalan buntu. Namun, Pulau Naga Timur memiliki garis keturunan naga Phoenix yang legendaris. Tidak ada yang bisa memprediksi pencapaian keberadaan seperti itu. Makanya, Yao Ming tidak ragu-ragu saat mendengar permintaan Xiao Yan. Yao Xiaotian mungkin berpikir bahwa ketiga pulau naga akan muncul sebagai pemenang, tetapi Yao Ming tidak sependapat dengan pendapat ini. Namun, bahkan jika 9 suku Piton Tanah Dalam yang tenang tidak ikut campur, suku Heaven Demon Phoenix pasti akan mengirim ahli mereka untuk membantu tiga Raja Naga. Yao Ming memandang Xiao Yan saat dia mengungkapkan pikirannya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Alasan dia bisa menyelesaikan masalah suku Piton Nine Serene Deep Ground sepenuhnya karena keberuntungan. Dia tidak berharap bahwa suku Heaven Demon Phoenix hanya akan berdiri diam di samping dan menonton. Jika mereka bersikeras untuk ikut campur, saya hanya dapat mengambil tindakan lain. Xiao Yan menjawab dengan lembut. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Xian. Karenanya, dia tidak akan begitu saja melihatnya dikalahkan oleh tiga pulau naga. Haha, kenapa? Apakah saudara Xiao Yan sudah menyiapkan kejutan? Yao Ming bertanya sambil tersenyum. Wajahnya sedikit bergetar setelah mendengar kata-kata itu. Karena mereka ingin mengirim ahli untuk membantu, aku hanya bisa membunuh semua yang telah mereka kirim saat mereka bepergian. Xiao Yan tersenyum. Matanya melirik ke arah Yao Ming saat dia berkata, namun, saya khawatir saya akan membutuhkan bantuan kepala suku Yao Ming dalam masalah ini. Apa yang kamu katakan? Yao Ming mengungkapkan kontemplasi ekspresi saat dia merenungkan beberapa pemikiran. Dia mengerti bahwa dia akan menentang suku Heaven Demon Phoenix jika dia setuju. Jika kita benar-benar bisa menyelesaikan masalah ini, aku akan menggunakan hidupku untuk menjamin bahwa suku Naga Void kuno dan suku Piton 9 tenang dalam tanah akan menjadi sekutu paling kuat di masa depan. Pada saat itu, suku Heaven Demon Phoenix pasti akan tersingkir dari tiga suku besar. Xiao Yan dengan lembut menyatakan. Wajah kontemplasi Yao Ming perlahan berubah setelah mendengar kata-kata ini. Tidak ada keraguan seberapa kuat suku Naga Void kuno itu. Meskipun sukunya telah terfragmentasi, kekuatan pulau manapun tidak akan lebih lemah dari seluruh sukunya.
Jika itu disatukan di masa depan, kekuatannya akan lebih menakutkan. Dengan bisa menjadi sekutu dengan orang-orang angku itu, posisi Piton Nine Serene Deep Ground di dunia Magical Beast tidak akan pernah terguncang. Yao Ming terdiam sesaat sebelum akhirnya mengangkat kepalanya. Dia memandang Xiao Yan dan berkomitmen dengan suara yang dalam, jika jaminan saudara Xiao Yan efektif, aku, Yao Ming, dengan percaya diri akan menemani kalian semua dalam kegilaan ini. Mendengar ini, mata Xiao Yan dengan lembut menatap matanya. Battle Through the Heavens, Chapter 1470, menyerap darah esensi Iblis Sein. Kepala suku Yao Ming, saya tidak akan berani berbicara dengan percaya diri jika saya tidak dapat mendukung klaim saya. Xiao Yan tertawa, situasi Pulau Naga Timur tidak diragukan lagi serius. Pada saat ini, Pulau Naga Timur akan mengerti dengan jelas bagaimana memilih antara pemusnahan dan mengesampingkan harga diri mereka. Saya akan mengirim beberapa ahli dari suku untuk mengamati tindakan suku Heaven Demon Phoenix selama periode waktu ini. Saya akan memberi tahu saudara Xiao Yan saat ahli mereka pindah. Petik 2. Yao Ming segera berbicara. Dia juga orang yang sangat menentukan. Karena dia telah mengambil keputusan, dia tidak akan ragu-ragu dalam apapun yang dia lakukan. Kalau begitu, aku akan merepotkan kepala suku Yao Ming. Kami akan tetap berada di suku Piton Nine Serene Deep Ground selama periode waktu ini. Selain itu, kami mungkin harus meminjam Nine Serene Spring. Xiao Yan melirik Kailin setelah menyebutkan 9 musim semi yang tenang. Dia berencana menggunakan kekuatan 9 tenang musim semi untuk membantu Kailin menyelesaikan penempaan tubuhnya. Haha, ini masalah kecil. Namun, energi di dalam musim semi yang tenang 9 sangat gelap dan dingin. Saudara Xiao Yan harus berhati-hati. Yao Ming tertawa sebelum mengingatkan Xiao Yan tentang kekuatan mata air. Iya, karena masalah lempengan batu sudah terselesaikan, kita harus kembali ke sukunya dulu. Seseorang akan membutuhkan beberapa persiapan untuk menghadapi suku Heaven Demon Phoenix. Yao Ming melambaikan tangannya yang besar. Tubuhnya bergerak saat dia terbang menuju jaringan bawah tanah. Kelompok Xiao Yan perlahan mengikuti di belakangnya. Yao Ming buru-buru membuat beberapa persiapan setelah kembali ke suku Piton Nine Serene Deep Ground. Dia baru saja mendapatkan kembali posisinya. Sepertinya tidak akan mudah baginya untuk melakukan sesuatu sebesar ini dengan segera, tetapi mengingat karakternya, dia akan dengan cepat dapat menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Sementara Yao Ming sedang bersiap untuk berurusan dengan suku Heaven Demon Phoenix, kelompok Xiao Yan beristirahat sepanjang hari. Mereka sekali lagi muncul di samping 9 musim semi yang tenang pada hari berikutnya. Energi gelap dan dingin yang terkandung dalam 9 musim semi yang tenang sangat mematikan bagi seorang ahli biasa. Namun, Piton Swallowing 7 warna menawarkan aura yang sangat padat, gelap dan dingin. Kemungkinan hanya Anda yang tanpa rasa takut dapat menyerap energi di dalam. Xiao Yan menoleh ke Kailin. Dia tersenyum dan berbicara dengannya setelah melirik 9 Serene Spring dengan udara dingin mengambang di atasnya. Kekuatan gelap dan dingin dalam 9 musim semi Serene luar biasa. Bahkan seorang ahli dari suku Piton Nine Serene Deep Ground tidak akan berani menjelajah jauh ke dalamnya. Namun, ini tidak terlalu menjadi masalah bagi saya. Kailin tersenyum tipis. Nada suaranya tampak sangat bangga. Menjadi satu-satunya Seven Colored Heaven Swallowing Piton di dunia saat ini, dia memenuhi syarat untuk memandang rendah semua Magical Beast ular. Xiao Yan tersenyum. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah botol giok muncul di dalamnya. Awan pil berlama-lama di dalam botol giok itu. Fluktuasi energi yang sangat kuat dipancarkan dari botol. Ini adalah pil pengembalian Bodhisattva Agung, pil harta karun tingkat 9. Ini dapat meningkatkan peluang Anda untuk maju ke kelas Banseng. Anda harus mengkonsumsinya pada saat kritis. Mungkin banyak membantu Anda saat itu. Xiao Yan menyerahkan botol giok itu kepada Kailin saat dia berbicara. Kailin sedikit mengangguk. Dia tidak menolaknya. Sebagai gantinya, dia mengulurkan tangannya dan menerima botol giok itu, yang berisi sedikit kehangatan. Pelatihan ini tidak akan mulus. Jumlah waktu yang dibutuhkan kemungkinan besar akan lama. Saya akan menginstruksikan Yao Ming untuk mengirim beberapa orang untuk menjaga Anda jika saya harus pergi dan mengurus beberapa hal. Kailin bermain dengan botol giok di tangannya. Dia sadar bahwa kelompok Xiao Yan mungkin harus pergi untuk membunuh para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix segera. Makanya, dia tidak berkomentar.
Dia memutar kepalanya dan tiba-tiba mengangkat matanya yang sipit dan panjang, yang berisi ekspresi menyihir. Dia perlahan melangkah maju dan dengan lembut menempelkan bibir merahnya ke bibir Xiaoyan. Xiaoyan merasa linglung saat dia merasakan kelembutan yang tiba-tiba. Lengannya secara refleks memeluk pinggang Kailin yang lembut, sempit, tampaknya tanpa tulang. Itu adalah godaan yang sebenarnya. Pinggang ular yang mempesona itu berisi pesona yang menyihir semua kehidupan saat bergetar dengan lembut. Keindahan dalam pelukannya dengan lembut menoleh setelah Xiaoyan menjadi linglung karena kelembutan itu. Suara lembut ditransmisikan ke telinganya. Hati-hati, ingat, hidupmu adalah milik ratu ini. Petik 2. Xiaoyan terkejut setelah sekali lagi mendengar kata-kata ini yang pernah tertanam jauh di dalam jiwanya. Dia menoleh, hanya untuk melihat sudut mulut Kailin tiba-tiba terangkat menjadi busur yang mempesona. Busur ini tampak seperti goresan terakhir sebuah mahakarya. Itu menyebabkan wanita yang awalnya lembut tiba-tiba tampak dingin dan kuat. Dalam sekejap, Kailin, yang telah bertindak lembut di depan Xiaoyan selama bertahun-tahun, tampaknya telah menjadi medusa yang dingin dan kejam di masa lalu sekali lagi. Pada saat itu, dia telah mengguncang seluruh kekaisaran Mama dan membuat Xiaoyan takut sepanjang waktu. Kamu, Xiaoyan tercengang saat Kailin sepertinya berubah menjadi orang yang berbeda. Dia tiba-tiba tersenyum lebih banyak saat dia akan berbicara. Tubuhnya yang indah bergoyang, dan dia berubah menjadi piton swallowing surga 7 warna yang luar biasa besar. Piton ini mengayunkan ekornya yang besar dan menyerbu ke dalam mata air kuning 9 yang tenang tanpa menoleh sekalipun. Gelombang besar melonjak, gelembung. Air danau segera tampak mendidih setelah Kailin memasuki mata air kuning 9 tenang. Itu membentuk gelembung yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan bisa merasakan energi dari 9 musim semi yang tenang saat ini. Xiaoyan tertegun sejenak saat dia berdiri di samping 9 musim semi yang tenang. Akhirnya, dia tersenyum pahit dan pulih. Dia mengusap bibirnya saat matanya memandangi permukaan danau dengan ekspresi yang agak rumit. Sejak dia melahirkan Xiao-Xiao kecil, karakter Kailin sepertinya menjadi lebih lembut. Dia telah memilih untuk mematuhi semua permintaan Xiaoyan. Namun, Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa Ratu Medusa yang dingin dan bangga masih ada jauh di dalam tulang Kailin. Dia telah memaksakan dirinya untuk menjadi istri dan ibu yang baik karena dia dan Xiao-Xiao kecil. Dibandingkan kamu menjadi istri dan ibu yang baik, aku lebih suka kamu mengungkapkan karakter asli kamu. Xiaoyan melihat ke permukaan danau dan dengan lembut menghela nafas. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di atas batu yang menonjol di atas jurang yang dalam. Setelah itu, dia duduk di atasnya. Dia perlu meningkatkan kekuatannya sebelum keluar untuk memblokir para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix. Jari musim semi kuning, palem musim semi kuning, kemarahan ilahi musim semi kuning. Ketiga keterampilan tertinggi musim semi kuning ini telah dimasukkan ke dalam jiwaku oleh fragmen jiwa orang suci iblis itu. Berbagai hal yang dipahami oleh Demon Saint saat mempelajari ketiga keterampilan Do ini termasuk dalam informasi yang saya berikan. Jenis berkah ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Do skill di Stone Tablet yang dipelajari oleh Yao Ming dan yang lainnya. Xiaoyan menutup matanya, tetapi pikiran ini dengan cepat melintas di hatinya dalam prosesnya. Meskipun Xiaoyan saat ini baru saja memperoleh 3 keterampilan Do yang hebat ini, Xiaoyan benar-benar yakin bahwa keterampilan Do musim semi kuning yang bisa dia lepaskan akan berkali-kali lebih kuat daripada jari musim semi kuning atau palem musim semi kuning Yao Ming. Pengetahuan yang dikumpulkan oleh Demon Saint Huang Quan sepanjang hidupnya bukanlah hal yang tidak berguna. Terlepas dari bagaimana orang lain memahami keterampilan Do, akan sangat sulit bagi orang lain untuk melampaui pemahaman pencipta. Darah esensi Iblis Saint mengandung kekuatan dari Demon Saint Huang Quan. Jika saya bisa menyerapnya, kekuatan saya akan melonjak. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan saat setetes darah emas muncul di telapak tangannya. Munculnya tetesan darah ini menyebabkan area di sekitarnya tampak bergetar. Xiaoyan dengan jelas merasakan semua energi dalam radius 1000 kaki mulai melarikan diri. Memang layak menjadi darah esensi Saint Iblis karena ini sombong. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum setelah merasakan sekelilingnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan energi yang sombong. Bahkan energi alam di sekitarnya telah dikeluarkan. Saya akan menyempurnakannya sebelum berbicara. Xiaoyan melirik 9 musim semi yang tenang di bawah. Dia menghela nafas lega setelah melihat bahwa tidak ada yang tidak biasa yang terjadi.
Dia membuka mulutnya dan menghembuskan napas. Nyala api dimuntahkan, dan itu membungkus tetesan darah emas. Meskipun darah esensi ini dapat diserap dalam keadaan normal, itu bukanlah hal yang buruk untuk berhati-hati dikali. Darah emas terbakar di dalam api surgawi selama 3 jam penuh, tetapi tidak sedikit pun fluktuasi yang dipancarkan. Tampaknya suhu api surgawi yang sangat tinggi tidak ada. Perbaikan ini berlanjut selama sekitar 4 jam sebelum Xiao Yan akhirnya membuka matanya. Dia melebarkan mulutnya dan nyala api mengalir ke mulutnya dengan kecepatan seperti kilat bersama dengan darah emas. Bang! Pakaian di tubuh Xiao Yan hancur menjadi debu saat darah emas memasuki tubuhnya. Fluktuasi energi yang menakutkan menyebar dari tubuhnya, mengguncang bebatuan jurang di sekitarnya hingga banyak garis retakan terbentuk. Xiao Yan tidak punya waktu untuk menghadapi situasi di dunia luar. Tetesan darah itu telah berubah menjadi gelombang energi kekerasan yang dengan liar mengalir ke segala arah seperti kuda liar. Darah mulai mengamuk di dalam tubuhnya. Kekuatan destruktif itu diciptakan oleh energi yang meluap. Energi di dalam darah jauh lebih keras dari yang dibayangkan Xiao Yan. Energi yang ganas dan tidak terkendali ini dapat menyebabkan tubuh ahli bintang 5 Douzun meledak. Untungnya, bagaimanapun, Xiao Yan saat ini telah jauh melebihi level itu. Perubahan dalam tubuhnya mungkin telah membuatnya lengah, tetapi dia dengan cepat menenangkan pikirannya. Setelah itu, dia mulai menyerap energi dengan mantap. Di bawah kendali sempurna dari dirinya, kuda liar seperti energi kekerasan juga mulai sekali lagi berada di bawah kendalinya. Perlahan-lahan menjadi lembut di bawah api surgawi yang membara. Akhirnya, jejak itu meresap ke setiap bagian tubuh Lindong. Xiao Yan duduk di atas batu yang menonjol. Nafas energi yang kaya dipancarkan dari lubang hidungnya, memberinya penampilan naga yang marah. Energi ini akhirnya terjalin dengan udara yang menggulung dan bangkit sebelum menghilang dari dunia ini. Terlewat.